kemudian ya kita masukkan LCD nya ke digital LCD laminatingnya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa, dan untuk hasilnya seperti ini ya kawan. Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Fernu Radia. Pada video kali ini kita akan menunjukkan ya bagaimana cara menggunakan digital LCD laminating ini ya. Jadi untuk menggunakannya pertama kita nyalakan ya, nyalakan seperti itu. Nah di depan kita ini sudah ada Vivo Y12 ya, yang udah saya bersihkan ya. Udah saya bersihkan touchscreen-nya, maksud saya udah saya bersihkan ya glass-nya. Kita akan mengetes ya bagaimana hasilnya melakukan laminating menggunakan LCD digital laminating ini ya. Jadi yang pertama kita seperti biasa ya, memasang glassnya ke LCD nya. Udah kita pasang, kemudian di sini ya, di sini kita keluarkan ininya, tatakan LCD nya, kemudian kita setting ke 15 menit ya. Untuk ini saya biasanya menggunakan settingan 15 menit, jadi saya contohkan di 15 menit. Setelah seperti ini, kemudian lanjut kita letakkan LCD nya di sini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ya kita masukkan LCD nya ke digital LCD laminatingnya. Jangan lupa untuk menguncinya ya kawan-kawan. Nah seperti ini. Setelah LCD nya masuk, kemudian kita tinggal tekan tombol OK ya. Ini sebelumnya udah kita setting di 15 menit ya, biar kelihatan. Nah, kita deketin aja ya seperti ini. Ini udah dipilih ke 15 menit ya, kemudian langsung aja pilih OK. Maka secara otomatis proses vakum akan berjalan ya, manometernya naik. Proses ini berjalan 15 menit ya. Untuk digital LCD laminating ini sangat cocok ya untuk pemula yang belum pernah pakai laminating, karena ini simple ya. Semua menunya ada di LCD, kelihatan, bisa dibaca. Untuk mengatur waktunya juga udah kelihatan, tinggal kalian pilih waktu kemudian pilih OK. Jadi ini mudah untuk digunakan ya. Oke, sementara itu kita tunggu sampai prosesnya selesai ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, ini udah mulai proses pengepresan ya.
di menit ke-11. Bisa kalian lihat LCD mulai ditekan ke bawah secara perlahan ya. Dan itu tadi bunyi close ya, untuk pengaman linear actuatornya, karena kita nggak menggunakan dinamo ya, karena kita nggak menggunakan hidrolik ya. Untuk digital LCD laminating ini itu tidak menggunakan hidrolik, tapi dia itu untuk menekan ke bawahnya menggunakan linear actuator ya. Jadi dia itu ada semacam proteksi ya, untuk melindungi supaya linear actuatornya itu tidak rusak. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi kenapa saya menggunakan settingan waktu 15 menit. Yang pertama, saya menggunakan kompresor kulkas ya. Ini kompresor kulkas pertama kecil. Bawah sini ya, itu seperti ini ya. Kompresor kulkasnya kecil. Dan ini kekuatan sedotannya itu cuman dapat 60 lebih 25 bar ya. Jadi minus 60 setengah ya, 60,5 yang hitungannya atau bagaimana ya. Jadi dapat segini ya. Vakumnya itu kekuatan anginnya kecil. Jadi begitu ya. Kalau buat kalian yang kompresornya itu kuat sampai 75, itu cukup pilih waktu 5 menit aja ya kawan-kawan. Karena kita menggunakan kompresor dengan kekuatan vakum kecil, jadi kita pakai settingan waktu 15 menit ya. Jadi begitu. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk di LCD-nya itu menampilkan proses yang sedang berjalan ya. Karena kita sedang berada di proses pressing, jadi LCD menampilkan proses press ya. Untuk proses pressnya itu 4 menit ya kawan. Jadi dimulai dari menit ke-11 sampai selesai ya. Nanti kalau udah selesai, dia akan otomatis membuang angin dan membuka ini ya, presanya ya. Jadi kita tunggu aja. Oh ya, untuk detail instalasi, cara penggunaan, maksudnya untuk detail instalasi ya, untuk penginstalan selang, kemudian colokan-colokan, itu nanti akan kita bahas di video lainnya ya. Untuk video kali ini kita praktek khusus untuk mempraktikkan cara menggunakannya ya. Sebentar lagi ya kawan-kawan. Nah, ini sudah 15 menit ya. Sebentar lagi prosesnya akan selesai. Nanti kalau prosesnya udah selesai, dia itu bunyi ya kawan-kawan, ada notifikasinya sendiri. Jadi kalau ditinggal mengerjakan yang lain atau ditinggal ngobrol, kalian bisa tetap ketahuan ya selesainya ya. Jadi kita tunggu aja kawan-kawan sampai selesai. Bentar lagi ini selesai. Seperti ini ya penampakannya. Kita bisa melihat-lihat. Nanti di lain video kita akan menunjukkan ya bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat laminating ini. Nah, ini udah selesai ya. Di LCD kita melihat membuka katup udara, dan ini udaranya dimasukkan lagi ya, membuang vakumnya supaya tidak vakum lagi, supaya aman untuk dibuka. Untuk prosesnya bisa kalian lihat sendiri di monitor ya. Nah, ini
proses untuk melepas presnya ya. Jadi presnya itu diangkat perlahan ya. Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Dan ini udah selesai ya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Ada bunyi bip 3 kali ya sebagai notifikasi jikalau prosesnya itu ditinggal untuk mengerjakan yang lain. Kita bisa buka lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk hasilnya seperti ini ya kawan. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri, cukup halus ya, menyisakan sedikit. Ini adalah bagian yang pertama kali kita tempelkan ya, jadi masih ada angin-angin sedikit, wajar. Nanti kita bisa selesaikan menggunakan bubble remover ya. Untuk bubble removernya saya menggunakan yang ini rakitan juga. Oke, sebelumnya kita ini tutup seperti ini dulu ya, karena saya menggunakan kompresor kulkas ya, jadi bisa untuk apa ya, karena saya menggunakan kompresor kulkas ya, jadi ini maksudnya digital LCD laminating ini bisa digunakan juga untuk mengontrol ya, untuk menyalakan kompresor ya, untuk menyalakan kompresor untuk mengisi angin dari bubble remover ini. Di yang pertama kita masukin aja ya, ini kita masukin ke sini seperti biasa. Bentar ya, saya akan taruh dulu HP-nya karena susah ya untuk pegang, ini susah. Kita taruh dulu di sini ya. Seperti ini ya, kelihatan ya. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ketika udah terpasang seperti ini, kita di bagian sini kita setting ke vakum ya. Kita pilih vakum seperti ini ya, ini ya vakum ini, kemudian kita pilih OK. Nah, kita untuk anginnya ya, untuk angin itu nggak usah kuat-kuat, cukup 60 sampai 70 PSI aja ya kawan-kawan, itu udah cukup. Dengan durasi lama biasanya saya 5 menit tanpa pemanas ya. Ini udah cukup ya kawan-kawan, kurang lebih 60 ya, 60 ya. Nggak perlu banyak-banyak, nggak usah tinggi-tinggi ya, terutama untuk LCD tompel, apalagi untuk LCD tompel ya. Kalau LCD tompel itu mentok aja 60 aja. Kalau kalian lewat 60 biasanya LCD nya itu pecah ya kawan-kawan, bagian kameranya. Nah, seperti ini maksud saya, yang model kameranya seperti ini, kamera depannya seperti ini. Ini kalian jangan kuat-kuat ya, cukup 60 aja mentok, atau 50 kalau bisa.
50 cukup. Kalau lebih dari 70 itu biasanya bagian kamera depan ini pinggir-pinggirnya jadi hitam karena LCD-nya bagian kameranya itu pecah karena nggak kuat menahan tekanan anginnya ya. Jadi seperti itu ya. Untuk ini kita tunggu 5 menit ya. Nah, untuk kelebihannya menggunakan LCD laminating seperti ini, kelebihannya menggunakan LCD laminating seperti ini itu untuk menghilangkan timbulnya kembali bintik-bintik ya, atau beruntusan biasanya kita nyebutnya, bintik-bintik putih ya. Biasanya bintik-bintik putih muncul lagi setelah 30 atau 1 jam LCD di bubble ya. Itu habis di bubble terus 30 menit itu biasanya muncul bintik-bintik putih ya, karena nggak di laminating. Tapi kalau kalian pakai laminating ini, itu bintik-bintik putih itu nggak akan muncul kembali karena angin yang udah yang ada di antara lapisan OK dan LCD itu udah dibuang semuanya. Jadi bagian tengah LCD-nya, lapisan antara LCD dan OK itu udah nggak ada anginnya lagi, jadi tidak memungkinkan untuk kembali beruntusan ya kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Untuk hasilnya nanti kita lihat ya. Setelah ini saya cut dulu karena memori saya penuh. Nah, untuk mematikan kompresornya ya, ini kan habis itu kita nyalakan ya. Habis dinyalakan seperti ini kan ya. Ini masih menyala terus nih. Anginnya seperti ini menyala terus ya. Untuk mematikannya itu tinggal tekan tombol biru ya untuk merestart ya. Ini tombol biru ini sebelah tombol power itu fungsinya untuk restart ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Itu hampir lupa saya sampaikan tadi ya. Jadi seperti itu. Ini udah 5 menit ya. Udah 5 menit. Sekarang waktunya kita untuk membuka LCD-nya dan kita akan ngetes ya. Tes LCD-nya sekaligus masang. Hasilnya seperti ini ya. Kalau udah di bubble itu bersih ya, seperti biasa ya, bersih. Cuman bedanya kalau kita menggunakan laminating ini udah nggak bakalan muncul bintik-bintik putih ya, beruntusan bintik-bintik putih, gelembung-gelembung kecil itu kalau sampai ke tangan user dalam kondisi seperti itu, tentu user jadi kurang puas ya. Dengan menggunakan LCD laminating ini dengan menggunakan LCD laminating ini kita jamin udah nggak bakalan muncul lagi gelembung-gelembungnya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, kita memasangkan di sini ya. Ini karena saya sulit ya untuk megang kamera, jadi seperti ini aja ya kawan, nggak apa-apa ya kawan. Sulit ya megang kameranya, nggak ada tripod soalnya. Dan kalau kalian pakai LCD laminating ini ya, kalian udah nggak usah khawatir lagi LCD-nya bakal pecah atau jadi nggak fungsi, karena ini udah dipastikan aman ya kawan-kawan, udah nggak bakalan bisa mecahin LCD. Berbeda kalau kalian menggunakan sistem airbag ya. Untuk laminating sistem airbag itu rawan memecahkan LCD ya, terutama untuk LCD gantian ya, yang merek-merek kayak Mito atau Crown itu kan mudah pecah kalau kita menggunakan model yang airbag. Cuman kalau kalian pakai yang ini udah dijamin ya 100% aman, nggak mecahin LCD, hasilnya juga mantap ya kawan, nggak bakalan lagi muncul yang namanya beruntusan. Nah, ini LCD-nya dinyala ya, ini bisa disentuh ya, karena kita nggak tahu passwordnya, tapi ya karena kita nggak tahu passwordnya, jadi seperti biasa untuk pengecekan keseluruhan touchscreen-nya itu
kita pakai jurus biasa ya, jurus dot. Jadi kita tekan seperti ini, kita lihat apakah ada yang putus. Oke, keliling. Nah ini enggak ada yang putus ya, ini masih menekan ya, kondisinya masih menekan. Terlepas, nah ini lepas juga. Jadi mantap ya kawan. Jadi seperti ini hasilnya. Terima kasih kawan-kawanku yang udah nonton video ini sampai akhir. Nah kalau belum jelas, kalian bisa lihat di video kita selanjutnya yang membahas untuk tombol-tombol, kemudian manometer, LCD, bahan, terus instalasi selang dan lain sebagainya di video kita selanjutnya ya. Kalian bisa nonton nanti. Sementara itu kita ucapkan terima kasih ya buat kawan-kawan yang nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.